Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertemuan kita di minggu kelima. Di minggu sebelumnya itu saya sudah memberikan materi mengenai teori ya, sejarah teori perkembangan manajemen dari teori lama hingga sampai kepada teori manajemen modern. Nah, di minggu ini kita akan membahas mengenai manajer dan lingkungan eksternal. Apa nih maksudnya manajer dan lingkungan eksternal? Seperti yang kita tahu, seorang manajer itu sangat identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, baik itu melakukan pengarahan kepada bawahan, berkomunikasi dengan atasan terkait peraturan yang harus dilakukan, terkait kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Dan ternyata peranan manajer ini nggak cuma sebatas di lingkungan internal, nggak hanya sebatas pada atasan dan bawahan saja. Ternyata peran manajer ini lebih luas daripada itu. Jadi, selain memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan lingkungan internalnya, seorang manajer juga memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Dalam pembahasan kali ini mengenai manajer dan lingkungan eksternal, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan melakukan aksi. Aksi terhadap apa? Terhadap lingkungan eksternal. Tujuannya apa? Kenapa manajer perlu untuk menjalin hubungan dengan lingkungan eksternal, perlu untuk tahu bagaimana kondisi lingkungan eksternal. Tujuannya adalah nantinya adalah untuk melakukan evaluasi. Tujuan melakukan evaluasi ini biasanya kita kalau mengevaluasi itu nanti akan ada berbagai hal yang akan ditemukan. Kalau di sini yang pertama adalah opportunity dan threat. Apa itu opportunity dan threat? Opportunity itu adalah kesempatan dan threat ini merupakan ancaman. Lalu ada juga untuk mengetahui strength dan weakness. Jadi, dalam lingkup organisasi yang semakin dinamis, manajer tidak hanya dituntut untuk memusatkan perhatian pada lingkup internal organisasi, tapi juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal. Manajer harus mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mendiagnosa, dan bereaksi terhadap kekuatan lingkungan eksternal, baik itu berupa kesempatan, resiko, maupun ancaman yang mempunyai pengaruh pada operasi organisasi. Ketika kita berbicara tentang lingkungan eksternal, ada banyak hal-hal yang berpengaruh terhadap suatu organisasi. Gunanya mempelajari lingkungan eksternal ini, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk mengetahui kesempatan apa saja yang ada di luar organisasi, peluang-peluang apa saja yang bisa diambil oleh perusahaan. Lalu untuk mengetahui ancaman, ancaman ini mungkin seperti ancaman apa yang kalau misalnya perusahaan kita bergerak di bidang bisnis, di bidang perdagangan, nah, ancaman apa yang dengan dengan lebih peka terhadap lingkungan eksternal, nah kita bisa tahu ancaman apa dari pesaing di bidang yang serupa. Jadi kita bisa tahu ancaman itu, lalu untuk kekuatan dan kelemahan juga sama, dengan lebih peka terhadap lingkungan eksternal, kita bisa tahu kekuatan perusahaan, kita bisa mengeksplor, improve. Nah, untuk kelemahan juga seperti itu, setelah kita melihat dunia luar, kita bisa membandingkan, oh ternyata kelemahan perusahaan kita dibandingkan perusahaan lain ini, dapatlah item-itemnya. Nah, nanti setelah mendapatkan item bisa dilakukan evaluasi, ya bisa dilakukan perbaikan. Jadi seperti itu. Intinya adalah seorang manajer yang baik harus bisa membalance untuk mempunyai kemampuan berinteraksi dengan lingkungan internal dan juga harus mempunyai kemampuan untuk lebih peka dan peduli terhadap perkembangan dari
lingkungan eksternalnya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam materi hari ini. Selanjutnya, apa-apa saja yang termasuk dalam kelompok lingkungan internal, apa-apa saja yang termasuk dalam kelompok lingkungan eksternal. Nah, di sini bisa kita lihat dalam bagan, yang termasuk dalam kelompok lingkungan internal itu yang pertama adalah ada owner ya, owner perusahaan. Oke, dalam hal ini kalau berkaitan dengan manajer, ini bisa direksi di atas manajer itu kan biasanya ada top level manajemen, itu ada bisa direktur, ada CEO, pemegang saham. Nah, ini adalah pemilik perusahaan yang termasuk dalam lingkungan internal. Lalu ada pekerja, karyawan, bawahan yang sama-sama bekerja dan membantu manajer dalam melaksanakan pekerjaannya. Oke, apa yang diharapkan dari interaksi dengan kelompok lingkungan internal pastinya adalah kepuasan hasil finansial dari organisasi. Nah, ini berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi dan imbal baliknya adalah kalau bagi karyawan dia bekerja dalam suatu organisasi tujuannya adalah pasti untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi ini ada kepuasan hasil finansial dari organisasi, ada kepuasan kerja, dan imbalan dari supervisi organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok lingkungan eksternal. Dalam bagian kelompok lingkungan eksternal ini, nah ini nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok yang termasuk dalam lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada pelanggan, ada rekanan atau kolega, ada kreditor, yaitu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kalau misalnya kita kekurangan modal, tentunya nanti perusahaan membutuhkan dana. Dananya ini bisa berasal dari penerbitan saham, obligasi, maupun dari meminjam kepada bank atau kepada lembaga keuangan lainnya. Nah, ini di sini adalah kreditur termasuk dalam kelompok lingkungan eksternal. Lalu ada masyarakat dan ada pemerintah. Yang diharapkan pelanggan dari organisasi tentunya adalah kepuasan dalam bentuk kualitas produk. Nah, yang diharapkan rekanan terhadap perusahaan atau organisasi adalah adanya kepuasan dalam pembayaran dan kejujuran dalam transaksi. Jadi azas hubungan antara perusahaan dengan rekanan ini ya, adanya kepuasan dalam hubungan kerja. Jadi pembayarannya dilakukan tepat waktu, pemesanannya dilakukan sesuai dengan perjanjian, lalu ada kejujuran dalam transaksi. Nah, sama dengan selanjutnya yaitu adalah hubungan antara organisasi dengan kreditur, pemberi pinjaman. Itu dipastikan bahwa suatu organisasi itu harus dapat dipercaya, karena ini nanti terkait dengan ini tadi gimana ya, si kreditur mau minjemin uangnya atau enggak gitu. Kalau misalnya perusahaan tadi sudah nggak bagus image-nya atau sering telat bayar, kalau dalam istilah perbankan itu kan ada istilah kolektibilitas. Nah, kalau kolektibilitasnya 1 itu lancar. 2, 3, 4, 5. Nah, yang paling levelnya paling nggak lancar itu ada di kolek 5. Nah, ketika perusahaan sudah berada di kolek 5, tentunya itu statusnya jadi jelek ya. Kalau di perbankan itu jadi nggak bagus. Jadi ini nggak bisa lagi nih. Kalau sudah masuk ke kolek 5 nggak bisa dipercaya lagi. Jadi penting bagi suatu organisasi itu untuk menjaga image, menjaga track record perbankannya terkait dengan menjaga hubungan dengan kreditur. Lalu ada masyarakat dan ada pemerintah. Ini merupakan kelompok eksternal. Jadi seorang manajer selain harus memiliki kemampuan interaksi yang baik, kemampuan bersosialisasi yang baik dengan kelompok lingkungan internal, manajer juga harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi, bernegosiasi dengan kelompok lingkungan eksternal ini. Jadi harus balance ya. Oke.
Ternyata lingkungan eksternal ini terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah lingkungan makro, merupakan serangkaian dimensi dan kekuatan yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi perusahaan. Lalu ada lingkungan mikro yang terdiri dari organisasi atau kelompok tertentu yang mengerjakan transaksi sehari-hari dan secara langsung mempengaruhi kinerja organisasi. Oke. Lalu ada definisi dari lingkungan internal, merupakan kondisi dan kekuatan yang berada di dalam organisasi atau unsur-unsur yang berbeda dalam cakupan organisasi. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang dalam persegi, kotak persegi warna krem ini merupakan lingkungan internal dari suatu organisasi. Ada karyawan, ada budaya perusahaan, ada manajemen. Ini kan dalam perusahaan ya. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, ini ada lingkaran merah, nah ini merupakan lingkungan eksternal, karena dia nggak berada di dalam segi 4 ya, yang ini merupakan lingkungan eksternal. Ada pelanggan, ada pesaing, supplier, dan pasar tenaga kerja. Nah, di lingkaran yang paling besar, ini merupakan lingkungan eksternal makro. Jadi, kalau mikro itu cakupannya lebih kecil, sementara kalau makro cakupannya lebih besar. Hal ini berkaitan dengan apa saja? Pastinya berkaitan dengan kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, alam, teknologi. Nah, bahkan kalau lingkup bisnis kita sudah internasional, maka lingkungan eksternalnya itu juga mencakup dengan batas wilayah negara lain. Bisa juga tergantung dengan kondisi ekonomi negara, sosial politik negara lain juga. Jadi ini merupakan gambaran dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Oke. Ini untuk penjelasan lebih lanjut mengenai lingkungan internal. Jadi sekali lagi saya ulangi yang termasuk dalam lingkungan internal ini, yaitu yang berada dalam organisasi, di dalam perusahaan. Siapa saja pastinya itu kalau kita ingat hierarki manajemen, ada kalau kalian ingat yang bentuk piramid itu, ada yang paling atas itu top level manajemen, yang di tengah adalah middle manajemen, dan yang paling terakhir adalah low management. Oke, yang pertama adalah pemilik. Di top ya, top of piramid ada pemilik perusahaan. Merupakan orang-orang yang secara hukum dinyatakan sebagai pemilik. Kenapa dinyatakan sebagai pemilik? Karena adanya penyertaan modal, penyertaan ide, atau berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan yang menyatakan bahwa mereka adalah pemilik organisasi. Selanjutnya ada tim manajemen atau dewan direksi, merupakan orang-orang yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab mengawasi manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan. Lalu ada anggota dan karyawan yang terkait dengan orang-orang yang saling berinteraksi bersama-sama untuk mencapai tujuan perusahaan, orang-orang yang secara teknis melakukan fungsi manajemen dengan baik dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang terakhir adalah lingkungan fisik organisasi. Merupakan sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Jadi yang termasuk yang lingkungan internal itu orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan. Bahkan lingkungan organisasinya itu pun menjadi salah satu lingkungan internal. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam lingkungan eksternal mikro. Kalau kita lihat yang tadi, lingkaran merah tadi, merupakan lingkungan eksternal mikro ya. Cakupannya adalah di dalam
Skalanya lebih kecil daripada makro. Oke, jadi lingkungan eksternal mikro itu adalah pesaing. Nah, pesaingnya yang tadi saya jelaskan di awal. Pesaing ini umumnya adalah yang memiliki bidang bisnis yang sama dengan perusahaan yang perusahaan kita. Kalau misalnya perusahaannya bergerak di bidang perbankan, maka pesaingnya adalah bank-bank lain. Misalnya perusahaan kita adalah BUMN, pesaingnya bisa jadi BUMN, bank BUMN lainnya, bank swasta, atau mungkin bank asing yang menjadi pesaing kita. Pesaing yang harus dihadapi oleh perusahaan merupakan organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Nah, ketika kita berbicara mengenai pesaing, maka ini terkait dengan di awal tadi sudah dijelaskan juga, pesaing ini terkait dengan peluang dan ancaman. Peluang ini terkait dengan karena ada pesaing, maka kita dituntut harus berinovasi, harus melakukan improvisasi, dan harus kreatif dalam memasarkan layanan produk dan jasa kita kepada customer. Tadi kita ibaratkan perusahaan kita ini perbankan, BUMN. Nah, gimana caranya? Nah, kita menyediakan layanan-layanan perbankan yang menarik, yang bisa membuat nasabah tertarik untuk melakukan atau menyimpan dananya di kita, atau sebaliknya bagaimana caranya supaya nasabah tertarik untuk meminjam di bank kita ketimbang di bank lain. Nah, ini merupakan tantangan karena kan seperti yang kita tahu perbankan sekarang persaingannya cukup ketat, sudah ada digital perbankan juga. Jadi ketika kita berbicara mengenai pesaing, nah ini merupakan tantangan bagi kita untuk terus berinovasi. Nah, sekaligus ancaman juga. Nah, kalau ternyata bank pesaing ini produk-produk layanan jasanya lebih inovatif, misalnya dia memberikan kemudahan-kemudahan untuk bertransaksi perbankan secara digital lebih baik ketimbang bank kita, nah maka itu merupakan ancaman bagi kita. Atau ternyata dia menyediakan layanan saving, menyediakan layanan untuk menyimpan tabungan dengan program yang sangat menarik, seperti menawarkan banyak hadiah dan sebagainya. Nah, itu merupakan ancaman bagi kita. Jadi itu merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam hal ini oleh manajer. Kenapa manajer? Karena manajer merupakan si eksekutor, nanti yang akan mengatur jalannya operasional perusahaan, dibantu oleh karyawannya. Nantinya dengan ide-ide yang dimiliki manajer ini, manajer akan mengkomunikasikannya dengan atasannya. Ini terkait dengan pesaing. Nah, lalu terkait dengan hubungan manajer dengan pelanggan yang harus dilayani. Merupakan mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai bank tadi, seorang manajer itu harus memiliki menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi dia harus pintar-pintar nih menjaga supaya customer-nya itu nggak lari. Bagaimana caranya? Mungkin dia bisa men-treatment nasabahnya. Biasanya kalau kita tahu di bank itu ada yang namanya nasabah prioritas. Nah, nasabah prioritas ini memiliki privilege yang berbeda dengan nasabah biasa. Jadi kalau misalnya nasabah prioritas itu yang sering terjadi adalah ketika dia mau narik uang di bank, dia nggak perlu antri. Ketika dia mau narik uang di bank, dia punya jalur sendiri, beda tempatnya, ada layanan prioritas tersendiri. Lalu ketika ulang tahun atau ada perayaan hari-hari besar keagamaan, itu biasanya nasabah prioritas mendapatkan bingkisan dari banknya. Ini merupakan salah satu
salah satu yang terkait dengan lingkungan eksternal. Jadi bagaimana seorang manajer harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggannya. Dalam hal ini tadi saya contohkan itu dalam perbankan. Ini merupakan fungsi manajer juga untuk menjalin hubungan yang baik, untuk berkomunikasi, untuk bernegosiasi dengan pelanggannya terkait dengan bagaimana mempertahankan loyalitas pelanggan di perusahaan. Terkait yang ketiga itu ada pasar tenaga kerja, merupakan mitra strategis perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan efisien dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Ini berkaitan dengan SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang kompeten, maka perusahaan akan memiliki kelebihan ya, akan memiliki kelebihan. Dan juga segala pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan terampil, maka akan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Jadi adalah nilai tambahnya dibandingkan dengan perusahaan lain. Jadi SDM-nya harus cakep. Oke, ada lembaga keuangan dalam hal ini sebagai kreditur, pemberi pinjaman, terkait dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Nah, kebutuhan dana ini nanti dapat digunakan untuk tujuan jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan. Jadi ketika berbicara mengenai lingkungan eksternal mikro dan kita berbicara mengenai kreditur, maka ini berkaitan dengan suplai dana bagi perusahaan oleh kreditur. Perusahaan berperan sebagai debitur, si penerima pinjaman. Berkaitan juga dengan supplier. Kalau misalnya perusahaan kita merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau pemasaran barang-barang jadi, ya tentunya ada suppliernya nih. Kalau misalnya kita mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, biasanya ada suppliernya yang mensuplai barang mentah. Harus juga menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Maksud saya dengan supplier. Oke, dalam hal ini biasanya kalau sama supplier ini terkait dengan menepati janji, lalu terkait juga dengan ketepatan pembayaran. Misalnya kita ngambil kayak tekstil nih, kita ngambil kain atau benang, nah, industri tekstil. Nah, maka kita harus tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Lalu eksternal mikro itu juga mencakup dengan pemerintah. Selain lingkungan eksternal mikro, itu kita juga mengenal lingkungan eksternal makro. Kalau tadi lihat di page sebelumnya yang lingkaran, nah lingkungan eksternal makro ini cakupannya lebih luas, lebih besar. Yang pertama adalah dimensi ekonomi, terkait dengan kondisi ekonomi suatu negara di mana perusahaan ini beroperasi. Karena hal ini penting ya, kalau misalnya lagi krisis tentunya akan berpengaruh juga kepada perusahaan kita, kesehatan perusahaan kita bisa terganggu, keberlangsungan operasional kita juga bisa terganggu jika kondisi ekonomi kita sedang tidak baik. Lalu terkait dengan teknologi, nah untuk teknologi ini semakin ke sini teknologi berkembang cukup pesat dan semakin membantu operasional perusahaan. Kalau boleh dicontohkan, dulu itu kalau mengetik, sebelum ada mesin ketik mungkin pencatatan dilakukan secara manual, tulis tangan. Lalu ada mesin ketik, jadi diketik. Lalu ada komputer yang gede itu, awalnya kan gitu ya, komputer. Nah, makin ke sini semakin gampang dari yang komputer jadi PC ya. Sekarang juga ada tablet. Jadi penggunaan teknologi itu makin ke sini semakin membantu, semakin efisien. Jadi itu contohnya kalau untuk komputer. Kalau pabrik dulu mungkin pengerjaannya secara manual dan sekarang setelah
perkembangan teknologi, banyak mesin-mesin yang canggih. Nah, pengerjaan produksi itu bisa dilakukan dengan mesin, jadi lebih ringkas, lebih efektif, dan lebih efisien. Terkait dengan dimensi sosial budaya, ini meliputi kebiasaan, adat, nilai, dan karakteristik demografis masyarakat. Lalu ada politik dan hukum, sama nih kaitannya dengan ekonomi. Biasanya ekonomi dan politik suatu negara ini sejalan ya. Terkait dengan kebijakan pemerintah juga mengenai bisnis dan hubungan umum antara bisnis dan pemerintah. Lalu, seperti yang tadi saya bilang, kalau cakupan bisnis kita adalah bisnis internasional, melintasi batas antar negara, maka kondisi ekonomi internasional, kondisi politik internasional, itu juga berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan kita. Apalagi kalau misalnya barang-barang, kalau kita perusahaan yang bergerak di bidang produksi, di mana barang-barang kita itu harus kita impor dari negara lain. Nah, maka ini kita akan berkaitan bersinggungan dengan dimensi internasional. Di sini lingkungan eksternal makro mempengaruhi organisasi dengan dua cara. Yang pertama adalah secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih lingkungan eksternal mikro. Dan yang kedua adalah dari lingkungan eksternal makro itu menciptakan iklim. Misalnya teknologi tinggi, di mana keadaan perekonomian dan perubahan sosial, di mana organisasi harus memberikan tanggapan. Jadi, kalau misalnya perubahan teknologinya cukup signifikan, cukup pesat ya, seperti apa sih kalau sekarang nih? Oke, kalau mungkin bisnis percetakan ya sekarang, dulu kan sabun manual ya, saya ingat dulu waktu SMA itu belajar sabun tuh masih manual, bikin spanduk masih manual pakai spons pulsa. Kalau sekarang kan nggak seperti itu ya, ada mesinnya. Jadi ini juga terkait dengan kemajuan teknologi. Kalau misalnya ada perusahaan yang memaksakan untuk tetap pakai cara manual, pastinya dia akan tertinggal dalam beberapa aspek, pastinya akan tertinggal. Nah, seperti yang kita tahu, kalau pengerjaannya manual kan pasti lebih lambat, pasti lebih memakan waktu. Nah, kalau dikerjakan dengan teknologi yang tinggi, waktunya juga bisa dipersingkat, lalu hasilnya juga quality control-nya juga bisa lebih dijaga. Jadi ada keadaan yang memang mengharuskan suatu perusahaan untuk mengupgrade teknologi kalau mau nggak tertinggal dari pesaingnya, kalau mau tetap eksis di bidangnya. Nanti ini bisa dibaca mengenai peramalan, perencanaan. Jadi ini sedikit mengulang lagi bahwa terdapat Porter's 5 competitive forces. Jadi ternyata persaingan itu berasal dari ini ya, ada 5 item menurut si Porter. Jadi persaingan ini bisa terjadi dari pendatang baru ataupun persaingan kompetitif antara perusahaan yang dominan yang memang dari awal sudah ada. Mungkin kalau kalian tahu, apa sih contoh perusahaannya? Kalau perusahaan rokok ya, Bidang Garam sama Jarum. Nah, itu kan persaingan kompetitif, dua-duanya sama-sama dominan. Dua-duanya sama-sama berkecimpung di industri rokok. Kalau pendatang baru kan dia sebelumnya nggak ada, terus tiba-tiba muncul dan menjadi kompetitor bagi yang sudah eksis sebelumnya. Kalau persaingan kompetitif ini memang dari awal pasar ini sudah ada. Lalu ancaman produk substitusi. Ancaman produk substitusi ini merupakan contohnya adalah produk pengganti. Yang mana produk atau jasa alternatif dapat menggantikan kebutuhan akan produk atau jasa yang ada. Oke, lalu kekuatan pembeli, lalu kekuatan pemasok. Ini adalah Porter's 5 competitive forces.
Itu 5 hal yang menyebabkan persaingan yang kompetitif. Selanjutnya terkait dengan bagaimana organisasi beradaptasi dengan lingkungan, yaitu dengan menghilangkan batasan-batasan, melakukan rekanan antar organisasi. Nah, ini contohnya, ini udah lama sekali nih, Sony, Toshiba, dan IMB menciptakan chip komputer. Jadi mereka tuh bekerja sama. Saya nggak tahu ya, contohnya mungkin kayak Nokia sama Google itu kerja sama nggak ya? Tahu kan kalau misalnya Nokia tuh sempat eksis dulu ya, ada yang pernah pakai Nokia nggak? Jadi Nokia itu sempat eksis dulu, tapi ternyata seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi, ya, bisa kita lihat nih, Nokia sudah mulai meredup. Nah, akhirnya dia, yang saya nggak salah, itu terakhir join sama Microsoft atau Google ya? Microsoft ya? Terakhir yang Lumia itu. Oke. Jadi, melakukan rekanan antar organisasi. Jadi untuk upgrade produknya. Karena kalau dulu kan Android sama iOS belum ada ya kalau untuk handphone. Kalau sekarang kan Android dan iOS itu menguasai untuk vendor HP ya, software HP. Yang selanjutnya adalah dengan melakukan merger dan joint venture. Jadi kalau kalian nggak tahu sebelumnya, kalian pasti tahu Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini merupakan gabungan dari beberapa bank pada saat itu. Oke. Contoh lainnya juga adalah di zaman saya dulu itu ada HP Sony Ericsson, Nokia dan Siemens. Nah, itu melakukan joint venture juga. Jadi berbeda dengan rekanan antar organisasi. Kalau tadi kan Nokia dia melakukan rekanannya dengan Microsoft. Microsoft kan bukan apa? Microsoft ini kan membuat software ya. Sementara Nokia merupakan vendor handphone, jadi dia beda. Kalau merger dan joint venture ini, dia tuh perusahaannya tuh bergerak di bidang yang sama, terus mereka bergabung jadi satu merek. Dari awalnya dua perusahaan yang berbeda bergabung bersama, terus punya nama baru. Nah, itu kalau merger dan joint venture. Ini merupakan salah satu cara supaya organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Ini tadi yang dijelaskan di awal. Nah, kalau kita berbicara mengenai lingkungan internasional, dan nantinya sama yang dihadapi tadi ada SWOT ya, ada peluang, ada SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi dimanapun suatu organisasi pasti akan ada peluang, tantangan, dan ancamannya. Kalau kita berbicara mengenai lingkungan internasional, skalanya juga pasti skala internasional, entah itu dari bahasa, ancaman perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan apa lagi, adat budaya, itu juga bisa menjadi ancaman ketika kita berbicara mengenai lingkungan internasional. Perbedaan regulasi, mata uang. Oke. Berbagai bentuk bisnis internasional, media pasar produk, terkait ekspor dan impor barang atau jasa, lalu ada juga lisensi, dengan membeli lisensi, melakukan partner strategis, atau melakukan direct investment. Di antaranya berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara. Terus mungkin contohnya adalah untuk direct investment-nya adalah Unilever nih contohnya. Jadi dia punya headquarter, dia punya kantor pusat, dan dia juga punya anak perusahaan di berbagai negara. Atau ini perusahaan otomotif nih biasanya seperti ini. Dia punya satu kantor pusat, terus dia punya banyak anak-anak cabang untuk produksi
spare part-nya. Oke. Untuk terkait dengan bisnis internasional. Oke. Saja untuk materi mengenai manajemen marketing kali ini. Saya itu cukup. Selanjutnya akan kita lanjut pada pembahasan minggu depan. Demikianlah untuk penjelasan saya kali ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.